sebelahnya itu juga banyak banget. Seberang-seberang ini. Nah, nanti kita bakal ke sini. Di sini ada beberapa musola. Musola lama. Kayak tadi musola Al-Kausar. Mereka meyakini dari abad ke-18 di musola ini. Terus di sebelah sana ada marga Hadramaut juga yang sudah jarang, namanya Al-Fatah. Marga Al-Fatah. Coba ya kita nanti toko lengkung dari zaman Belanda. Selamat datang semuanya di rumah kami Bali, yang mana rumah ini merupakan rumah yang biasanya menyambut tamu. Kalau misalkan biasanya Palembang juga tuh biasanya ada rumah gede atau rumah besar yang kita punya nenek, itu kan anaknya biasanya banyak tuh. Nah biasanya mereka punya satu rumah kayak rumah Limas yang isinya bisa sampai 6 keluarga, bukan 7 orang, 6 sampai 7 keluarga. Bisa satu orang punya 8 anak. Rata-rata biasanya anaknya juga itu yang beda cuma kamarnya doang. Inilah rumah kami. Jadi dulu di rumah ini tinggal sekitar 1, 2, 3 keluarga. 3 kakak. Nah, tapi rumah ini itu kalau kalian pernah dengar sejarah Bubro, tahu kan, kalau orang Palembang tahu, mungkin tahu dari Bubro itu hari puncaknya atau hari Minggu biasanya itu sejarah Bubro startnya mulainya dari sini. Mulai pertama kali sebelum jalan orang-orang itu dari sini. Ya di hari puncak. Jadi startnya di sini itu baru jalan lanjut lagi. Kenapa startnya dari sini? Karena rumah ini termasuk rumah sejarah dari kalau kalian bisa lihat di sini Habibullah bin Indonesia. Tadi udah lihat rumah batu hijau tadi, rumah batu hijau yang agak naik. Nah itu nama yang punya rumah. Ada yang tahu? apa namanya tadi? Habib siapa? Yang rumah hijau tadi? Rumah hijau, rumah yang di depan. Ini namanya? Habib Ahmad. Ahmad bin Syekh. Nah, Habib Ahmad bin Syekh. Ini menantu daripada Habib Ahmad bin Syekh tadi. Habib Ahmad, Habibullah bin Idrus bin Syekh. Jadi dulunya rumah ini juga termasuk punyanya Habib Ahmad bin Syekh. Tapi diberikan kepada menantu. Ya, yang kanan. Yang kanan. Habibullah bin Idrus bin Syekh. Nah, yang sebelahnya itu menantunya beliau. Jadi setelah ditinggal sama beliau, rumahnya dibeli sama menantunya. Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Hamid itu buyut. Kalau dari saya, buyut saya. Jadi saya punya mama Sakura namanya. Sakura punya ayah itu Ahmad. Ahmad bin Abdurrahman Al-Hamid. Ahmad punya ayah namanya Habib Abdurrahman bin Ahmad lagi. Jadi kalau kita tuh di tiap-tiap kabilah atau tiap-tiap warga itu biasanya namanya nggak beda-beda lah. Sama begitu. Ya, biasanya kayak ini Alvin Hamid, marga Alvin Hamid, marganya Alvin Hamid. Jadi biasanya namanya nggak jauh dari Ahmad, Abdullah, Alwi.
individual, jadi kayak udah ya, tidak ada track pola. Makanya kita bisa track, kita bisa track warga. Gitu. Contohnya kayak di Trump itu banyaknya Ali, terus ada lagi Ali, Husin biasanya Husin, Hasan biasanya banyak siapa. Kalau aku sendiri makanya Islam. Kalau yang ini dari mana pun, kami Pak Ali. Nah, aliran ini kan konteksnya kita cuma ada satu keluarga segitu. Keluarga Indonesia. Jadi satu Indonesia, aliran ini cuma ada di Palembang. Ada beberapa memang yang juga merantau kayak di Madura, kemudian di Singapura, yang di luar itu. Dan itu masih turunan dari sini. Ya, dia biasanya dari sini. Jadi ialah Abdurrahman bin Ahmad itu dia ngajak anaknya Abdurrahman bin Abdurrahman itu dakwah ke sini. Padahal ini pakai juga padahal kalau dia udah tinggalin dia di sana tuh dianggap sebagai mursyid, kita sebutnya mursyid itu pemimpin kabilah. Sana tuh itu dia sebagai mursyid kabilah atau pemimpin dari kabilah Abdurrahman ini. Tapi karena dia mendapatkan wasilah dakwah, maka dia mengajak anaknya Abdurrahman untuk dakwah di Indonesia lewat Singapura. Jadi dari Yaman tempat mampir-mampir biasa pasti ke India, ke Singapura, terus baru ke Palembang. Begitu kalau dari mereka sendiri. Nah, tapi kalau untuk wilayah Sigi Bagas ini sebenarnya punyanya Habib Ahmad bin Syekh tadi yang punya rumah baru. Dan itu bukan cuma Sigi Bagas. Kalau kalian tahu jalan yang Isa, dulu selalu sepanjang jalan sampai ke Tegal punyanya beliau, tanahnya beliau. Jadi bisa disebut saudagar. Dan mereka datang ke sini itu bukan cuma dakwah, mereka bawa uang, mereka bawa harta mereka. Jadi kalau sekarang kan sering nih kalian dengar isu-isu yang Habib kok kayak gini, Habib kok kayak gitu. Kalau menurut aku pribadi itu bukan Habib yang mana dicontohkan sama Habib dulu. Karena Habib dulu kesini itu dakwah mereka bagi beras, mereka bagi makanan, mereka kasih uang. Mereka datang tuh dengan uang, bukan cuma dengan ilmu. Jadi mereka datang sini tuh bukan karena itu seperti yang diisukan, seperti yang diomongin Habib di datang ke Indonesia cuma cari uang. Habib dan ngapain lari jauh-jauh ke Indonesia bukan. Dulu mereka itu saudagar, semuanya menantu sultan. Rata-rata yang ada di sini menantunya sultan. Mereka datang ke sini karena mereka dianggap syekh, guru segala macam, jadi diangkat menantu sama sultan. Nah, maka dari itu menepis orang-orang yang bilang kalau Habib datang ke sini itu buat dari duit. Tapi memang aku tidak, maksudnya aku pribadi nggak nyangka kalau memang ada beberapa orang yang memanfaatkan yang namanya Habib tadi untuk mencari uang. Dan itu bukan ajaran yang diajarkan sama beliau-beliau yang kalian lihat di sekeliling ini. Nah, kalau kalian lihat foto-foto yang ada di sini, itu sekeliling itu ulama, habaib, masyayikh. Ini belum seberapa, belum 1 banding 1000 kan dari yang ada di dunia kan. Ini yang masyhur yang terkenal. Jadi kalian bisa lihat dari ujung kecuali yang kalau yang empat itu kakak mamaku, yang kanan itu udah kakak yang tertua. Itu adiknya udah meninggal, dua-duanya udah meninggal. Nah ini omanya